Balik lagi guys, bareng gue. BTW nama gue Adam. Lo bisa add gue di Instagram gue @adamfaroy atau Instagram channel ini di @story_channel.official. Anyway, langsung aja. Gue pengen bahas kenapa orang bisa kesurupan dan gimana ngobatin kesurupan. Kenapa gue bahas ini? Ya biar nyambung aja sama video gue yang sebelumnya yang ngebahas analis misel. Gue akan coba bahas dari segala sisi sebisa gue. Pertama kita breakdown dulu. Jadi gini, kesurupan, kerasukan, poses atau trance, you name it lah ya, adalah sebuah keadaan kesadaran yang tidak biasa atau berubah, dan perubahan perilaku yang konon disebabkan oleh tubuh manusia yang dikendalikan oleh roh, hantu, setan, atau dewa-dewa. Konsep kerasukan roh atau entitas gaib dijumpai dalam banyak budaya dan agama, termasuk Buddha, Kristen, Voodoo Haiti, Hindu, Islam, Wicca, dan kepercayaan tradisional di Asia Tenggara serta Afrika, tergantung pada konteks budaya di mana ia ditemukan. Kerasukan dapat berupa sukarela atau tidak sukarela dan dapat dianggap memiliki efek menguntungkan atau merugikan pada individu yang mengalaminya. Dalam sebuah studi pada tahun 1969 yang didanai oleh National Institute of Mental Health, kepercayaan mengenai kerasukan ditemukan pada 74% dari 488 sampel masyarakat yang mewakili berbagai belahan di dunia. Masyarakat dengan kepercayaan tertinggi ditemui dalam budaya Pasifik dan insiden kerasukan terendah ditemui pada penduduk asli Amerika di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ketika gereja-gereja Kristen Pantekosta dan karismatik pindah ke wilayah Afrika dan Oseanik, terjadilah akulturasi kepercayaan. Setan sering digunakan untuk menggambarkan agama-agama asli lama yang diusir oleh para pendeta Kristen. Sebenarnya kalau orang awam lihat jenis-jenis kesurupan atau penyebab kesurupan berbeda-beda. Ini bisa jadi benar, tapi juga tidak. Kalau kita sebut apa yang merasuki manusia, semua akan sepakat makhluk gaib. Hanya saja namanya yang berbeda-beda. Jika di luar negeri kebanyakan kejadian kerasukan itu disebabkan oleh tokoh-tokoh yang ada di Alkitab seperti fallen angel dan lain-lain, demon, iblis atau raja iblis. Di Indonesia sendiri konsep tersebut sedikit berubah. Kebanyakan kerasukan di Indonesia disebabkan oleh makhluk gaib yang ada di cerita-cerita nenek moyang atau cerita-cerita mistis lainnya. Karena di Indonesia sendiri jarang kita dengar ada orang kerasukan dari sumber agama. Karena di Indonesia sendiri jarang kita dengar ada orang kerasukan Lucifer seperti itu. Kebanyakan kesurupannya ya hantu lokal atau makhluk gaib yang berwujud hewan-hewan. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Kenapa orang bisa kesurupan? Banyak faktor yang menyebabkan orang bisa kesurupan. Awamnya ya orang yang menghuni atau tinggal di rumah tua dan berhantu, atau sedang ngelamun lah. Ada juga yang mengatakan orang kesurupan kodamnya. Secara gaib itu adalah jenis kesurupan yang secara tidak disengaja. Lah, bukannya kesurupan memang tidak disengaja? Enggak juga, karena ada beberapa praktek kesurupan yang dilakukan dengan sengaja. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang pintar atau dukun atau tokoh adat dan terjadi di Indonesia bahkan beberapa suku di Afrika, dan biasanya mereka melakukan hal tersebut dalam upacara adat. Tapi ada juga praktisi di Indonesia yang sengaja kesurupan hanya untuk konten atau untuk menarik perhatian publik. Bukan dalam diri kamu. Di mana kamu pernah mendapatkan cahaya bukan? Di cahaya bilang gemilang. Bilang gemilang. Tahu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Hei, bangsa Indonesia. Masuk akal apa tidaknya itu terserah Anda. Gue sih geli lihatnya, apalagi kalau Ibu Megawati dan keluarganya ngeliat ini ya. Secara global, gue bisa pecah ciri-ciri kesurupan yang lebih realistik atau paling sering terjadi pada kasus kesurupan. Ciri-ciri yang pertama adalah kehilangan selera makan. Kemudian yang kedua adalah kerap melukai diri sendiri. Yang ketiga, ruangan terasa dingin padahal orang lain merasakan suhu yang normal. Perubahan tubuh secara mendadak, entah itu mukanya perot-perot atau matanya melotot, putih semua, atau tangannya patah-patah. Kemudian kelima, menyerang orang lain tanpa sebab. Keenam, perubahan pada suara.
tergantung siapa yang merasukinya. Ketujuh, memiliki kekuatan supranatural seperti mampu menggerakkan benda-benda di sekitarnya atau kita sebut dengan fenomena poltergeist. Yang 8, mampu berbicara bahasa yang berbeda atau bahasa kuno dan mampu menerawang kejadian masa lalu. Nah, gue pengen garis bawahi satu hal ini, hal yang paling sulit dijelaskan dan akan selalu seru jika kita kulik lebih lanjut. Secara psikologi, hal ini bisa disebut dengan long memory recall atau hyper recalling. Penjelasannya begini. Jadi selama kita hidup dari kecil sampai dengan dewasa, tentu saja kita banyak mendengar bahasa-bahasa yang entah dituturkan langsung di depan kita, ataupun yang kita dengar dan kita baca entah itu dari TV, radio, majalah, atau kitab suci. Dan semua informasi tersebut yang pernah kita terima tersebut otomatis akan disimpan di otak, walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas. Nah, ketika orang kesurupan, beberapa mampu melakukan hyper recalling ini. Di kasus Anneliese Michel yang pernah gue bahas, dia mampu mengucapkan bahasa-bahasa zaman dahulu, entah dia tahu dari komunitas, gereja, atau dia pernah baca langsung dari kitab-kitab agama Kristen. Karena seperti yang gue bahas di video tersebut, Anneliese ini agamanya sangat kuat, otomatis dia bakal mempelajari agamanya dengan baik. Dia mempelajari kitab suci dengan bagus, dia mempelajari historikalnya seperti apa. Makanya yang merasukinya sebagian besar adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab tersebut. Di Indonesia teori ini juga sama. Rata-rata orang kesurupan yang mampu mengucapkan bahasa-bahasa kuno ya karena dia pernah mendengar bahasa daerah tersebut, dan yang merasukinya juga dari kulturnya juga, atau yang memang dia pahami. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang kesurupan lalu bisa bahasa asing seperti Belanda atau bahasa Jepang, bahasa Cina? Kan gue jadi tanya lagi, kenapa harus bahasa tersebut? Kenapa bukan bahasa Ibrani atau bahasa Viking mungkin? Ya karena bahasa-bahasa tersebut tidak akrab dengan kita. Sementara Jepang, Belanda itu sudah mendarah daging dengan negara kita. Dan bahasa tersebut familiar di telinga orang Indonesia. Dan yang dari gue denger di podcastnya Om Deddy, dia mengatakan bahwa benda antik ataupun tembok-tembok tua itu mereka menyimpan getaran suara dari zaman dahulu. Lo bisa browsing lah Petricus Pot ya di internet, dan lo bisa pelajari sendiri. Dan tentu saja getaran tersebut mampu ditangkap oleh otak manusia dalam kondisi tertentu. Dan sedang ada pengembangan ya mengenai alat yang mampu merecover getaran-getaran tersebut. Dan ini nyambung dengan apa yang terjadi pada orang yang mengaku kesurupan dan lalu mampu menerawang apa yang terjadi di tempat tersebut pada masa lalu. Dan bagaimana dengan kesurupan massal yang belakangan ini sering sekali terjadi? Sebenarnya pada awalnya merupakan kesurupan individual dan kemudian berubah menjadi massal dikarenakan orang lain yang melihat peristiwa tersebut menjadi tersugesti. Kesurupan individual yang terjadi muncul sebagai reaksi atas apa yang sedang dirasakan oleh individu sebelum proses kesurupan itu terjadi. Kesurupan adalah reaksi kejiwaan yang dinamakan reaksi disosiasi. Reaksi yang mengakibatkan hilangnya kemampuan seseorang untuk menyadari realitas di sekitarnya itu, yang disebabkan adanya tekanan fisik maupun mental. Tetapi kalau kita kesurupannya massal, itu melibatkan sugesti. Dissociative trance disorder dapat terjadi secara perorangan atau bersama-sama, atau saling mempengaruhi, dan tidak jarang menimbulkan kepanikan bagi lingkungannya atau histeria massa. Bila dalam satu kelompok remaja ada seorang yang mengalami kesurupan, yang lain terutama yang punya resiko kesurupan akan segera tertular. Ini merupakan definisi secara medis. Dunia kedokteran, khususnya psikiatri, mengakui fenomena kesurupan sebagai suatu perubahan tunggal atau episodik dalam keadaan sadar yang ditandai oleh penggantian rasa identitas pribadi, biasanya dengan identitas baru, bisa oleh suatu roh atau kekuatan lain. Kejadian kesurupan seringkali terjadi berulang dan kambuh-kambuhan. Jika kita bedah lagi sesuai jenis kelamin, perempuan mempunyai risiko lebih besar untuk kesurupan dibandingkan laki-laki. Hal ini terbukti dari kasus-kasus yang terjadi sebagian besar adalah perempuan. Ya, hal ini mungkin karena perempuan lebih sugestible ya, atau lebih mudah dipengaruhi dibandingkan laki-laki. Mereka yang mempunyai keberbedaan histerikal yang salah satu cirinya ada sugestible ini lebih berisiko untuk kesurupan atau juga menjadi korban kejahatan hipnotis. Berdasarkan usia, sebagian besar korban kesurupan berusia remaja dan dewasa muda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mereka yang berisiko untuk kesurupan adalah perempuan usia remaja atau dewasa muda yang mudah dipengaruhi. Selain itu, wanita lebih labil ketimbang pria dan terjadi perubahan dalam jiwanya. Banyak hal bisa menjadi penyebabnya. Antara lain adalah kondisi keluarga, kondisi sekolah, hubungan pertemanan, hubungan percintaan, sosial, politik, dan masih banyak lagi. Menurut beberapa ahli psikolog, kesurupan merupakan reaksi kejiwaan yang disebut dengan dissociative trance disorder.
atau gangguan disosiasi. Menurut teori Sigmund Freud, gangguan disosiasi terjadi karena terdapat konflik-konflik yang tidak terselesaikan membuat terbawa hingga masuk ke alam bawah sadar dan dipendam. Ketika terdapat hal pemicu, maka konflik-konflik tersebut keluar dari permukaan, berwujud perilaku-perilaku yang kita amati yang kemudian disebut dengan kesurupan. Gangguan semacam ini termasuk gangguan mental atau dissociative trance disorder. Terdapat beberapa istilah tulisan-tulisan berkaitan dengan kesehatan mental untuk merujuk pada fenomena kesurupan. Dalam sebuah buku PPDGJ, yaitu Dissociative Trance Disorder, Possession Syndrome atau Possession Hysterical atau Possession Disorder, Dissociative Identity Disorder, dan gangguan trans kesurupan. Jadi kesurupan menurut pandangan ilmiah adalah dari gangguan disosiasi, yaitu belum terintegrasinya kepribadian individu dengan baik, sehingga timbul situasi tertentu yang berkaitan dengan stres, tekanan, dengan bagian kepribadian muncul secara otonom dan menggantikan kepribadian asli yang selama ini disadari. Kasus kesurupan diperkirakan muncul karena anggapan masyarakat dengan sisi keagamaan yang kuat terlalu membesar-besarkan atau mengaitkan dengan keberadaan makhluk halus. Penelitian mengenai solusi mencegah kesurupan adalah dengan membeberkan program-program untuk mencegah terjadinya kesurupan dan meningkatkan derajat kesehatan. Sebagian ahli menjelaskan terdapat karakter yang perlu dikembangkan adalah kebaikan hati yang muncul dalam sifat dan perilaku altruis. Perilaku altruis adalah perilaku memperhatikan orang lain, membantu dan berkorban bagi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi upaya preventif dalam fenomena kesurupan. Selain altruis ini, faktor dukungan emosional juga merupakan upaya preventif karena hal ini dibutuhkan dalam membantu meningkatkan kesehatan psikologi individu. Perasaan serta emosi positif akan membantu individu dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada, sehingga individu mampu menjadi pribadi yang lebih sehat. Dan itu dulu yang bisa gue sampaikan untuk saat ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.